Oke, sebelum kita mulai, kita murojaah dulu yuk. Surah Yasin ayat 1 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر Bener. آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة Iya Mas, makasih ya. وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Alhamdulillah kita sudah sampai 12 ayat. Ya, jangan bosan-bosan Bunda-Bunda untuk mengulang-ulang hafalannya, mendengarkan, terutama untuk mendengarkannya. Jadi ketika menghafal itu, ketika sebelum menyetorkan voice note, diharapkan bunda-bunda ini sudah mendengar berkali-kali. Ya, jadi kayak 10 kali dengerin itu tuh masih masih kurang sebetulnya. Jadi emang harus didengar berulang kali. Uh, saya tidak rekomen bunda-bunda langsung ngafalin dari Al-Quran. Ya, kalau langsung ngafalin dari Al-Quran, khawatirnya itu salah karena uh, kemampuan tahsin bunda-bunda itu tidak seragam ya. Pada dasarnya nih peraturan ketika menghafalkan Al-Quran, terutama menghafalkan langsung dari Al-Quran, ya jadi ngebaca terus dihafalin itu syaratnya harus sudah advance tahsinnya. Nah, kok di kelas ini sebetulnya kita balik lagi ke apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya tidak bisa baca dan tulis Al-Quran. Jadi apa yang dilakukan beliau dalam menghafalkan Al-Quran, yaitu cuman mengulang-ulang ya bacaan setelah ditalaki oleh malaikat Jibril. Jadi Rasulullah ini ngafalinnya dari dengerin langsung, bukan dari ngebaca Al-Quran, karena dia nggak bisa baca. Nah, makanya bunda-bunda yang qadarullahnya ada satu saat itu ketinggalan, tidak ikut Zoom, ya, atau ya ketinggalan untuk alasan apapun, jangan gegabah, aduh, aku belum hafal nih, aku belum hafal, terus hafalin sendiri dari Al-Quran. Akhirnya masih salah-salah. Jadi kemarin banyak yang dikoreksi itu kayak lebih, uh, ini kayaknya nih ngafalin langsungnya dari Al-Quran, nggak dengerin. Aduh aku nggak bisa dengerin, nggak mungkin gitu ya. Karena insya Allah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Sanu qari'uka fala tansa illa masya Allah. Pasti. Ya, kalau kita bisa mudah mendengarkan, menghafal lagu-lagu, itu kan karena dengerin. Ada yang menghafalkan lagu dengan cara ngebaca teksnya.
Nggak ada. Ya, sama. Karena Al-Quran ini adalah suara, cara membacanya, maka harus ada contoh waktu membaca. Sama seperti waktu kayak dulu kita suka dengerin nyanyi, segala itu kan harus dengerin itu. Itu ya. Oke, semangat. Oke, bunda-bunda sekalian, insya Allah hari ini kita akan masuk ke episode berikutnya dari surah Yasin. Ayat 13 ini dibalik ya. Ini kan kita satu halaman pertama sudah selesai, baru mau masuk ke halaman kedua. Halaman kedua ini mulai dari ayat 13 ini adalah awal dari kisah Ashabul Qaryah. Awal dari kisah Ashabul Qaryah. Kisah ada suara-suara lupa di ini ya. Oke. Siap. Oke. Ayat 13 ini adalah awal dari kisah Ashabul Qaryah. Qaryah itu artinya negeri ya. Jadi Ashabul itu adalah bisa kayak Ashabul Kahfi adalah penghuni gua. Ya. Pokoknya Ashabul itu kayak sekumpulan gitu. Kumpulan dari sahibul. Nah, Ashabul Qaryah ini adalah kisah tentang suatu penduduk negeri yang mendustakan rasul-rasul yang diutus untuk mereka. Yang berakhir dengan kehancuran negeri beserta penghuninya. Masih ada suara. Oke. Kisah ini adalah suatu perumpamaan ya, karena Yasin ini kan turunnya waktu di Mekah gitu. Kisah ini adalah suatu perumpamaan bagi penduduk Mekah, bagi kafir Quraisy yang melakukan perbuatan yang sama terhadap Rasulullah. Ya, karena tersirat dalam kisah ini nih kayak ancaman untuk penduduk Mekah. Kalau mereka tetap mendustakan Rasulullah dan menganiaya Rasulullah, maka mereka akan bernasib sama dengan Ashabul Qaryah. Sebagian besar mufasir itu apa? Mufasir itu adalah ahli tafsir, mengatakan bahwa kisah ini, kisah Ashabul Qaryah ini memang ada, memang benar terjadi. Tapi mengenai lokasi dan waktunya, mereka tuh ada perbedaan pendapat antara para mufasir ini. Banyak pendapat mengatakan kisah ini terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan negeri tersebut adalah Antakya atau Antioch. Kalau sekarang itu berada di provinsi Hataya, Turki. Antakya namanya, Antakya. Namun betapapun, maksudnya nama lokasi terus kapan kisah ini terjadi itu sebetulnya nggak terlalu penting ya, gitu kan? Nggak terlalu penting. Yang penting itu adalah hikmahnya. Bahkan nama-nama Rasul yang diutus dan yang membela mereka itu pun juga tidak disebutkan di dalam Al-Quran, di surah Yasin ini terutama. Ya. Jadi yang penting dari kisah penduduk Antakya ini, apa sih namanya, kisah dari Ashabul Qaryah ini adalah ibrohnya. Pelajaran apa, hikmah apa yang kita bisa dapatkan ketika membaca, mendengarkan kisah ini. Ya. Biar supaya jadi pelajaran. Jadi kalau negeri atau kota itu disebut juga Qaryah. Ya, tapi itu lebih ke negeri ya. Kalau kota itu lebihnya ke Madinah. Yang secara harfiah itu Qaryatun tuh sebenarnya kalau secara harfiahnya itu malah artinya village. Ya. Mungkin kenapa? Mungkin karena apa namanya? Oh, sorry. Ini kok jadi hang, masih ada suara lagi. Oke, fine. Saya tutup ya suaranya. Oke. Oke. Jadi Korea itu artinya adalah negeri. Ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan, mengajukan kemungkinan bahwa negeri itu disebut dengan Korea karena peradaban yang masih tradisional dan primitif. Jadi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya
ini sayang sama Ashabul Qaryah ini. Sehingga diutuslah 2 orang Rasul sekaligus untuk berdakwah. Mengajak penduduknya menempuh jalan yang lurus. Itu di ayat 14-nya tuh. Untuk meninggalkan berhala-berhala mereka dan hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Tapi sayangnya kedua utusan itu berjuang dalam dakwah mereka berusaha keras mengajak penduduk negeri itu ke jalan yang lurus. Namun keduanya tidak berhasil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperkuat lagi dengan mengirim utusan yang ketiga. Ya, jadi kayak udah dikirim 2 utusan sekaligus nggak mempan. Makanya fa'azzatna bisalisin. Allah mengirim utusan yang ketiga. Mungkin ini kayak lebih senior gitu loh. Jadi dan ketiganya ini bekerja sama untuk berdakwah. Ketiganya ini menyatakan misi mereka dengan lantang kepada penduduk negeri tersebut. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu gitu. Itu sampai segitunya gitu. Allah mengirimkan 2+1 utusan untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Ya. Di ayat ini, ayat 13 sama 14 terutama ya, ini juga mengandung pesan tentang kebebasan beragama. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala telah mengukuhkan rasul-rasul, utusan-utusannya guna meyakinkan masyarakat tentang kebenaran mereka, Allah ini tidak memaksa mereka untuk percaya. Oh, kenapa? Karena nanti disampaikan setelah ayat 15, ayat 16 itu, karena memang tugasnya para rasul itu cuma untuk menyampaikan kebenaran sebagai penganjur kebaikan, sebagai agen kebaikan, bukan pemaksaan. Karena Allah hanya menerima keimanan yang tulus. Jadi kayak terserah orang mau memilih jalan yang dikehendakinya. Karena pada dasarnya wahadainahun najdain, Allah itu memberi Buddha memberi petunjuk itu ada 2 jalan. Jalan menuju kebenaran dan jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. That's it. Gitu. Jadi terserah dia mau ikut ambil jalan yang mana. Ada di surah Al-Kahfi juga di itu loh. Ayat 29 ya. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wasa'at murtafaqa. Kata Allah terserah kamu mau beriman dan kafir itu terserah, itu nggak ada untungnya buat saya gitu. Jadi keimanan kita, kekafiran kita itu tidak keimanan kita itu tidak menguntungkan Allah, begitupun kekafiran kita tidak merugikan Allah. Yang rugi justru kita karena semua itu sudah ada konsekuensinya nanti di yaumil akhir. Oke, kita masuk langsung ayat 13-nya. Insyaallah ada beberapa yang sudah ikut kelasnya. Itu di offline. Oke, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Dengarkan, ini bukan wadrib. Dotnya nggak boleh dipantul de. Kalau dipantul namanya dal, bukan dot lagi. Dot itu keluarnya itu pakai tepi lidah kanan dan kiri ketemu sama gigi atas geraham. Wadrib, baknya pantul. Wadrib, wadrib, wadrib. Wadrib lahum masalan. Mim sukun ketemu mim harus ditahan. Ya, tahan. Kenapa dia idgham mimi? Kalau idgham ini harus ditahan, jadi terdengar tahannya itu jadi kesannya kayak ada gunnah. 2-3 harokat. Ya, dan Bunda tidak akan menemukan ini ketika Bunda membaca sendiri yang belum tahsin advance. Jadi pasti bacanya nanti jadi wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Salah. Wadrib lahum masalan wadrib lahum masalan.
tambahin. Ashabal qaryah. Ingat, sod itu bukan shin, jadi bukan ash. No. Sod sama shin itu totally different. Dia dari dua makhraj yang berbeda. Kalau sod itu satu makhraj sama sin biasa, s biasa, sama zai juga. Sedangkan kalau shin, justru dia satu makhraj namanya jim. Dia ada di tengah lidah, bukan di ujung lidah. Kalau s, sod, sin itu di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi bawah. Bukan ash, tapi als. Kalau nggak bisa S aja, pakai S ya, jangan ash. Nanti dia akan salah ketika membaca ashabus shimal atau ashabul mash'amah. Nah, beda kan, sud sama shin beda. Ya, ashabal qaryah tak marbutoh jadi hak besar. Watrib lahum مثلا أصحاب القرية إذ itu zal itu ujung lidah seperti mau digigit. If ya, jadi bukan is, nggak dipantul. If jimnya itu tengah lidah bertemu langit-langit atas. If ja'ahal mursalun. If ja'ahal mursalun. Ja-nya dipanjangin 6 harokat. Oke, saya ulang. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Wadrib ya, itu wa artinya dan. Idrib itu dari kata doroba. Apa itu doroba? Doroba itu kayak aslinya itu artinya memukul ya. Kalau itu adalah ungkapan Arab untuk bilang memberi perumpamaan. Doroba itu perumpamaan. Ya. Watrib dan membuat perumpamaan lahum bagi mereka masalan itu adalah misal, contoh ya. Ashabal qaryah tadi adalah penduduk suatu negeri. If itu iza itu artinya ketika. Jaha mereka, jaha itu maksudnya datang kepada mereka al-mursalun itu adalah jamak dari rasul, utusan. Rasul itu rosala, artinya utusan. Ya, jadi maksudnya wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Ya, jadi ini makanya di ayat 13 ini adalah awal dari kisah Ashabul Qaryah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan ini, kisah Ashabul Qaryah, kisah perumpamaan si penduduk kota Antakya, Ashabul Qaryah, agar menjadi pelajaran bagi kaum Quraisy. Kenapa? Karena kisah ini tuh mirip. Cuman kalau dulunya ini penduduk kota Antakya di wilayah antara Syam, sekarang tuh ada Turki sih, ada yang bilang ini lebih ke Turki. Ya, yang didatangi oleh para Rasul Allah, tetapi penduduknya menolak. Padahal dikasih langsung 2 sekaligus. Terus datang lagi
yang ketiga, tapi ditolak mentah-mentah. Malah kayak Habib, ada yang dibunuh malah, Habib An-Najjar, nanti kita ketemu tentang cerita itu. Allah mengajarkan lewat kisah nyata supaya manusia lebih mudah memahami akibat dari menolak kebenaran. Akibat menolak kebenaran tuh udah dikasih tahu sama Allah. Kamu tuh kalau nanti nolak kebenaran, apa yang terjadi adalah begini-begini. Ini dasarnya manusia. Dasar itu ya, selalu ada dari manusia untuk menolak suatu kebenaran. Padahal di dalam Al-Quran itu kalau kita baca terjemahannya ya, kalau kita belajar tadaburnya, tafsirnya, maka kita tahu ada banyak sekali perumpamaan. Kalau begini kamu nanti adalah masuk neraka, kalau begini kamu nanti bisa masuk surga. Kalau begini nanti kamu hukumannya apa? LGBT itu begini, begini, begini. Itu udah ada di dalam Al-Quran. Masalahnya, kebanyakan orang di luar sana tuh cuma bisa baca Quran, tapi nggak tahu artinya. Ya. Kalau di dalam Al-Quran tuh makanya dibilang gini, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tapi memang dasarnya manusia ini adalah memang yang paling banyak jadalah, paling banyak ngebantah. Selalu aja ada alasan. Kayak misalkan sebetulnya ada fosil, ada kan, itu kan bahkan masuk jadi, kalau nggak salah masuk jadi cagar budaya juga itu, yang fosil tempat dimusnahkannya kaum Sodom, tapi emang tertutup, restricted area. Karena fosil-fosilnya itu adalah sampai ada dalam bentuk yang mereka sedang berzina, tapi kebetulan emang waktu itu ditimpakan azabnya dalam keadaan seperti itu ya. Terus akhirnya ya masih bentuknya seperti itu. Ya ada, mereka melihat, tapi kayak emang sengaja ditutup gitu ya area itu ya. Nggak tahu, apa mungkin banyak pemangku kebijakan dunia ini adalah orang-orang gay, maybe. Dan mereka tuh selalu maaf, itu dulu gitu kan. Sekarang enggak gitu. Bahkan ada na'udzubillahi min dzalik. Saya bilang makanya hati-hati. Kalau kalau berdoa untuk anak itu jangan doanya cuma ya Allah supaya pinter ya, aduh anaknya supaya pinter. Jangan kayak gitu lagi, jangan cuma supaya pinter. Yang paling penting di dunia ini adalah anak itu soleh-solehah. Biar apa? Kepintarannya itu akan membawa berkah bagi semuanya dan bisa membawa dia ke surga. Kalau misal pun dia tidak diberikan kepandaian, maka kesolehannya itu akan membuatnya beruntung. Dia akan dijaga Allah dunia akhirat. Gitu. Kalau pintar saja itu tidak cukup untuk bisa masuk surga. Yang ada malah akhirnya pintar, dia mungkin akan mendapatkan titel-titel bagus di dunia, tapi dia tidak akan mendapatkan kedudukan di surga nanti. Kenapa? Kadang-kadang orang tuh kalau kepinteran itu selalu pakai logika ya. Ada salah satu pemikiran yang parah dari ini ternyata termasuk salah satu cendekiawan Muslim Indonesia. Can you imagine, dia adalah cendekiawan Muslim Indonesia, dan lucunya karena dia labelnya itu adalah cendekiawan Muslim Indonesia, maka dia sering diundang-undang untuk seminar di mana-mana di dalam dan di luar negeri, apalagi kayak sering dia bolak-balik ke Amerika. Kenapa? Karena dianggapnya pemikiran dia itu brilian. Salah satu pemikiran dia yang dibilang brilian sama orang di luar sana, sama orang orientalis, adalah pemikiran dia bahwa eh, Allah itu melihat keimanan seseorang. Jadi di sisi Allah itu yang dilihat, sebetulnya dia ngambil menukil dari yang ini ya, akromakum indallahi atqakum gitu. Jadi yang mulia di sisi Allah itu dilihat dari ketakwaannya. Jadi kamu itu dilihat sama Allah tuh dari ketakwaannya doang.
mau preferensi seksualnya itu heterogen atau homogen itu nggak masalah. Yang penting ketakwaannya. Dia bilang begitu. Itu bahkan dia sering memberikan seminar itu di mana-mana di luar negeri. Can you imagine apa yang disebut takwa? Takwa itu adalah takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau dia sampai menganggap preferensi seksual yang menyimpang LGBT dan lainnya itu adalah sebagai uh, salah satu penerimaan, bentuk ketakwaan, menerima takdir, itu salah besar. Tidak ada ya. Allah tidak menciptakan gender selain perempuan dan laki-laki. Bahkan mereka-mereka yang qadarulahnya diberikan kelamin ganda. Kelamin ganda itu beda ya sama yang berubah kelamin, itu beda. Kelamin ganda itu memang dia punya kecenderungan dua kelamin. Tapi 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 tetap kalau diperiksa-periksa tetap nanti akan merujuk kepada salah satu kelamin. Ya, lebih dominannya tuh nanti kepada salah satu kelamin, dan itu nggak apa-apa kalau misalkan mau disempurnakan supaya jadi sesempurna kelaminnya yang menurut DNA dan kromosom dan lain sebagainya itu lebih cenderung ke situ. Tapi kalau misalkan kecenderungan nauzubillah misalnya gay, lesbian dan lain sebagainya itu adalah satu penyimpangan. Dan kalau menurut Peruqyah Syar'i biasanya pelaku-pelaku yang LGBT itu ya itu nggak bisa langsung diterapi secara obat-obatan apa itu nggak bisa. Salah satunya terapinya itu memang nggak mau diruqyah karena mereka itu pasti ada ini uh, ada apa namanya ada jin jin dari Bani Sodom gitu. Kalau kita tahu ya kalau setiap manusia itu ketika lahir itu saat yang bersamaan korinnya juga lahir. Korin itu adalah jin yang mirip banget sama kita. Nah, kalau kitanya meninggal, korinnya masih hidup. Makanya kadang-kadang ada orang yang bilang udah aku ketemu sama dia di mana gitu. Padahal udah meninggal gitu. Kalau udah meninggal tapi masih ketemu. Kemungkinan besar itu dia bertemu dengan korin. Dan kemungkinan besar korin ya uh, apa yang menyelinap kepada LGBT itu adalah korin-korin dari bangsa Sodom itu yang masih bebas berkeliaran. Auzubillah. Dan itu menular. Ya makanya sebenarnya hukuman dari uh, homoseksual itu di dalam Islam itu berat banget hukumannya. Ya, karena kalau biar apa? Karena biar nggak nular. Homoseksual itu nularnya tuh parah, parah, mudah sekali. Makanya sebetulnya ini adalah pelajaran juga ya kalau kita punya anak, punya keponakan atau apa, jangan jangan menjadikan apa ya namanya, kalau perlu ya kalau kita punya temen yang ada kecenderungan kayak gitu homoseksual atau gay itu, apalagi kalau yang gay gitu ya itu biasanya menarik banget. Menariknya tuh mereka tuh punya nggak tahu kenapa ya, mereka tuh biasanya punya public speakingnya tuh bagus banget, jadi kayak selalu jadi penyemarak suatu kumpulan gitu. Jadi enak, emang dia selalu kayak diundang atau mungkin buat di bagian lucu-lucuan aja kali. Nah, biasanya mereka tuh juga dekat dengan anak-anak. Mereka bisa banget mengambil hati anak-anak. Gitu. Itulah kenapa banyak pelaku apa namanya pelaku homoseksual itu yang menggrooming korban-korban sebelumnya itu korban-korban selanjutnya itu adalah dari anak kecil. Karena kalau anak kecil kan lebih gampang gitu dirayunya dan mereka punya kecerdasan apa ya public speaking membuat anak-anak itu mudah terayu. Gitu. Nauzubillah min zalik. Jadi emang dikat aja. Kalau perlu tidak perlu berteman dengan mereka. Apalagi kalau kita ada kumpul terus bawa anak kita itu nauzubillah min zalik. Karena emang anak tuh pasti bakalan bakalan excited, seneng lihat kayak gitu karena mereka tuh menyenangkan biasanya qadarullahnya. Nah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semua untuk sadar. Oke. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Ayat 14-nya.
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. If itu sama artinya ketika, apabila. Arsalna sama itu dari kata rosala, rusula, itu artinya mengutus. Jadi arsalna kami mengutus, ya. Ketika kami mengutus ilaihimu kepada mereka, isnaini itu artinya dua, wahidun satu, isnaini dua, salah satu. Nah itu harus hafal juga ya, harus dihafalkan juga. Isnaini dua maksudnya dua orang utusan. Fakadzabuhuma itu dari kadzaba, kizib, kadzaba itu artinya mendustakan. Fakadzabuhuma, lalu mereka mendustakan huma keduanya. Fa'azzazna, maka kami kuatkan bisalisin ketiga, dengan utusan yang ketiga. Inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kalian, mursalun itu artinya utusan. Sesungguhnya kami tuh utusan untuk kalian gitu. Ya, gitu. Ya. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا, karena nggak ada wakaf, berhenti aja di situ. Tapi mundurnya ke fa'azzazna lagi. Intinya adalah kalau mau melanjutkan setelah di wakaf, cari yang kata sambung. Kata sambung itu fa harokat fathah, waw harokat fathah, ya. Kalau ada alladzi, summa, gitu. Oke. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Inna, ingat nunnya tuh gunna, terus ada dia panjang ketemu sama alif, walaupun tidak dalam satu kata dipanjangin lagi. Inna ilaikum mursalun. Mim sukun ketemu mim ditahan. Ya, itu kami ini. If, ingat, jangan iz, jangan dipantul gitu. Iz arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Jadi Allah mengutus dua rasul kepada penduduk kota, Ashabul Qaryah, namun mereka mendustakan. Lalu makanya Allah nambahin lagi satu rasul lagi agar dakwahnya lebih kuat. Ini menunjukkan kesabaran Allah. Allah tidak langsung mengazab, tetapi memberi kesempatan demi kesempatan. Masya Allah, Allah itu benar-benar maha pengampun banget ya. Kebayang gak sih kalau setiap kita melakukan dosa kita tuh bau, ada baunya. Gak ada yang mau duduk sama kita. Banyak banget baunya nanti jadinya. Ini Allah kan enggak kelihatan kita melakukan dosa. Sebetulnya Allah tuh baik banget ya. Kita melakukan dosa banyak itu Allah tetap melindungi kita, maksudnya menutupi aib-aib kita. Tapi dodolnya adalah manusia sendiri yang mengumbar aibnya, gitu. Ya. Oke, kita masuk ke ayat. Oh ya, sebentar, saya ulang dulu. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا
Oh, ini saya malah mundurnya di fakadzabuhuma. Oke, Afwan. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Oke, kita masuk ke ayat 15 ya, dikit. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Ini saya potong jadi 3 ya, walaupun di situ ada tanda waqaf lam alif. Insya Allah kalau awal itu dari wa itu nggak apa-apa, nggak akan merusak arti. Kalau misalnya ini buat latihan lebih baik nggak apa-apa dipotong-potong dulu. Yang penting makrosnya benar dulu ya, karena yang lahan jali itu adalah kesalahan fatal ketika membaca Al-Quran dan mendapat dosa itu adalah makhraj, kesalahan makhraj, salah panjang pendek, terutama yang 2 harokat, salah harokat, salah tasjid, jadi tidak ada tasjid ditasjidin atau ada tasjid nggak ditasjidin. Kalau wakaf, salah wakaf tuh itu masuk lahan kafi, tidak akan merubah arti, insya Allah ya, seaslinya tuh ya, nggak akan fatal lah merubah arti. Tapi tetap nanti kita harus belajar. Atau kalau nafasnya panjang, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Satu nafas. Potong aja. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Potong 3 kali berarti. Qalu, qala, kul itu artinya katakanlah. Ya, katakan, bilang. Ya. Maksudnya ini siapa yang ngomong? Yang ngomong ini adalah penduduk Antakiyahnya, Ashabul Qaryahnya. Qalu, mereka berkata, ma antum, kamu tidak lain illa ya, kecuali basyarun. Basyarun manusia. Maksudnya kamu tidak lain hanyalah manusia. Misluna, mislu itu kan misla adalah seperti, contoh, ya, permisalan. Jadi ma antum illa basyarum misluna. Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Ini orang Ashabul Qaryah bilang gitu. Ih, karena kan emang Rasul itu kan Nabi Muhammad juga manusia, sama bentukannya, bukan malaikat. Wa ma anzalar rahmanu min syai' wa ma anzala dan tidaklah ya, dan tidaklah Allah yang Maha Rahman itu anzala menurunkan min syai'in sesuatu pun in antum illa takdzibun. In antum illa takdzibun, kamu hanyalah berdusta. In antum illa takdzibun, kamu hanyalah berdusta. Jadi ini mereka tuh malah gini, ini nggak mungkin nih. Rasul, mungkin di bayangan penduduk Antakya ini pengennya tuh Rasul itu kayak malaikat kali ya. Bal di apa namanya, dibacok kebal dan lain sebagainya. Enggak ya, Rasulullah sendiri pernah kena pedang. Manusia yang normal ya, itu tidak punya kekuatan apapun, kekuatannya standar. Jadi kalau ada manusia yang kebal dibacok itu kemungkinan itu sudah pakai bantuan jin.
Ya. Oke, kita lihat lagi. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu pun, dan kamu hanyalah pendusta. Oh, mana digituin sama penduduk Antakya. Jadi penduduk negeri itu, Ashabul Qaryah, khususnya para pembesarnya atau oligarkinya, mendustakan ketiga utusan tersebut. Menurut para oligarki, oligarki kita ya bangsawannya lah, yang punya duitnya lah, yang berkuasanya gitu. Ketiga utusan itu hanyalah manusia biasa, basyarun, cuman basyarun doang, cuman manusia biasa seperti mereka, tidak memiliki keistimewaan apapun, tidak mempan dibacok, dibacok masih bisa gitu. Jadi tidak memiliki keistimewaan apapun, tidak pantas mendakwahi mereka, bahkan kekayaan pun kalah jauh dari para bangsawan itu. Mereka bahkan berani mengatasnamakan Ar-Rahman, yaitu Allah, untuk mendustakan ketiga utusan itu. Menarik. Penduduk negeri itu, Ashabul Qaryah itu, kenal Ar-Rahman. Yang berarti beberapa generasi sebelumnya, yang bisa kenal Ar-Rahman, nama Allah ini pasti adalah pernah mendengar kebenaran sebelumnya. Berarti generasi sebelumnya itu pernah berada pada jalan yang lurus. Sama kayak kondisi kota Mekah zaman Rasulullah. Yang mendirikan Mekah itu, yang membangun kota Mekah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, tapi kodarullahnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Yang disampaikan cuma kepada segolongan kecil yang keturunannya gitu, bani-baninya doang. Gitu. Jadi makanya apa yang terjadi, orang-orang di luar sana tuh nggak terlalu tahu. Nah, karena tidak disuruh menyampaikan kebenaran kepada semuanya, orang-orang yang di target dakwahnya itu juga nggak terlalu nyampein ke orang lain. Jadi kebayang nggak sih waktu kota Mekah itu, dari dulu itu Ka'bah itu sudah digunakan untuk haji. Haji, ya, tapi hajinya tidak sesempurna sekarang kan. Ya dulu sudah pasti Nabi Ismail itu kan mengajarkan tauhid juga. Itu udah tawaf tujuh kali dengan pakaian yang suci. Pakaian sucinya itu adalah pakaian ihramnya itu ya. Udah ada dari dulu. Tapi itu tidak tersampaikan dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi mereka ngelihat, itu pada muter-muterin Ka'bah. Kain ya, nggak tahu. Tapi mereka tahu dikit-dikit selentingan bahwa itu adalah salah satu bentuk penghambaan mereka kepada Tuhan semesta alam. Akhirnya ketika anak keturunannya Nabi Ismail itu udah nggak ada, udah meninggal, tapi kan ada ya, wah jauh lah keturunan keberapa mungkin ya, jauh itu tetap melakukan ritual itu, tapi udah berbeda konsepnya, bukan tauhid lagi, tapi di situ ditaruh berhala-berhala yang merupakan sesembahan mereka. Dan karena mereka waktu itu apa ya, salah satunya tuh mereka tahu konsepnya harus berpakaian suci, pakaian ihram, ya kembali suci gitu, kayak kira mereka tidak hanya berpakaian ihram, tapi telanjang bulat. Ya, mungkin karena juga kendala tidak mendapatkan baju yang ada sejarah yang menyebutkan katanya dulu agak mahal ya itu, eh, kain gitu kan. Akhirnya akhirnya mereka lebih pilih udah mendingan telanjang aja lah gitu. Jadi ritualnya tuh telanjang. Oke, balik lagi tadi Ar-Rahman ya. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa penyebutan kata Ar-Rahman di sini untuk menggambarkan betapa besar rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Walaupun pengingkaran mereka terhadap kebenaran begitu jelas, ya,
didustakan atas nama Ar-Rahman, ketiga utusan itu kemudian menjawab dengan tegas dan percaya diri bahwa mereka itu tidak membutuhkan pengakuan para oligarki itu. Oh, itu nanti masuk ayat 16 bahwa ya kami itu diutus cuma buat menyampaikan doang. Sama dengan kita. Kita tuh punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Gitu. Jadi kalau ada teman kita, rekan kita atau siapapun itu um, menyimpang atau apalah gitu, disampaikan. Kewajiban untuk menyampaikan itu tetap ada. Ya. Selebihnya terserah. Ya. Oke. Kita balik. Udah, saya gitu. Oh, ada yang mau lift duluan. Hai. Oke. Kita sebentar. Sampai ayat 15 saja. Share. Rib. Jangan diwaderib ya, nggak boleh ya. Rib lahum matalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Rib dan buatlah lahum kepada mereka perumpamaan. Dan buatlah kepada penduduk Antakiyah itu, Ashabul Korea itu perumpamaan, ya, sebagai perumpamaan, ketika ja'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka rasul-rasul. Watrib, oh, ini kok belum di ini. Nanti saya ini. Watrib ini baknya adalah qalqalah. Yang lengkapin. Lahum matalan, dimsukun ketemu mimina adalah idgham mimi, ya, ditahan. Ashabal, haknya 2 harokat, mantabai al-qaryah, alif lam qamariyah. If ja'ah jim, ini ada mantabai bertemu dengan hanja dalam satu kata, artinya datang. Itu mat wajib mutasil 6 harokat. Al-mursalun, alif lam qamariyah, dunnya itu adalah mat alif sukun. Ulang. Wadrib lahum مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. 14 ya. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Arsalnya ketika kami mengutus ilaihimu kepada mereka isnaini 2 utusan fakadzabuhuma, maka mereka mendustakan keduanya, fa'azzazna, lalu kami perkuat dengan utusan bisalisin ketiga. Faqalu, dan kemudian mereka berkata inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami diutus untuk kalian. Iz arsalna ilaihimun, nunnya itu adalah mad jaiz munfasil ya, karena mad tabi'i bertemu dengan alif dalam 2 kata. Ilai, lamnya itu adalah mad tabi'i ketemu sama ya sukun. Isnaini sama itu sifat lin ya. Fakadzabuhuma, ba sama mimnya mad tabi'i. Fa'azzazna, nunnya juga mad tabi'i. Bisalisin, taknya 2 harokat mad tabi'i. Tanwin ketemu fa itu ikfa. Nah, qal, qafnya 2 harokat matabi', lamnya lagi itu adalah mad jaiz munfasil. Inna ilaikum itu lagi mad jaiz munfasil. Ilaikum fathah ketemunya itu adalah sifat lin.
tanwin ketemu mim itu adalah idgham ini. Ya. Ilaikum mursalun. Loh, lagi mat al-sukun. Ulang. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ayat 15 ya, satu lagi. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Qalu, mereka berkata, penduduk Antakya berkata, ma antum illa basyarun, tidaklah engkau kecuali hanya manusia biasa seperti kami, melainkan manusia biasa seperti kami. Wama anzala, dan tidaklah anzala menurunkan, ar-Rahman Allah yang Maha Rahman menurunkan, min syai sesuatu pun. In antum illa takdzibun. Ya. Bahwasanya engkau tidak lain dan tidak bukan hanya pendusta. Ya. Qalu, qaf sama lamnya matabi'i, ma antum, mimnya itu adalah maja ismun fasil ya, karena dia matabi'i bertemu dengan alif tidak dalam satu kata. Antum, dan sebelum ketemu tak, ikfa. Illa lamnya dua harokat matabi'i. Basyarum misluna, tanwin ketemu mim itu adalah ilgham bi ghunah. Wa ma anzala, mimnya itu adalah maja ismun fasil. Anzala, nun sukun ketemu zai itu adalah ikfa. Ar-Rahman, alif lam samsyah, mimnya dua lagi, mat tabi'i. Min syai, nun sukun ketemu shin itu adalah ikfa. Ya, tanwin min syai kalau berhenti. In antum, nun sukun ketemu alif itu izhar, nun sukun ketemu ta itu ikfa. Illa lamnya dua harokat, mat tabi'i. Takdzibun, baknya itu adalah mat adad disukun. Takdzibun itu kayak ada siddah ya, ada takdzibun. Allahu akbar. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-Rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-Rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-Rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Ulang. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh
ahal mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Alhamdulillah. Oke, oke, sebentar. Ada pertanyaan. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Oke, pertanyaannya agak panjang. Oke, di luar surah Yasin, ada kalau berdosa, apabila ada hamba Allah dulu pernah berbuat syirik, murtad dan berzina, dan dia bertobat dan sungguh-sungguh Allah akan mengampuni dan menghapuskan dosa-dosanya. Dan apakah di akhirat nanti dia selamat dari siksa Allah atau tetap mendapatkan siksa untuk menghapus dosa yang dulu ada dulu diperbuat? Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan ini sangat dalam dan penting karena menyangkut rahmat Allah dan harapan seorang hamba. Ya, intinya apakah Allah mengampuni dosa besar? Dosa besarnya itu kayak syirik, murtad, zina jika bertaubat. Yes. Allah itu maha pengampun dan maha luas rahmatnya. Selama seseorang bertaubat dengan sebenar-benarnya, yaitu taubatan nasuha sebelum azalnya tiba, maka Allah janji akan mengampuni dosanya. Bahkan menggantinya dengan kebaikan. Itu ada. Jadi kayak di surah Az-Zumar ayat 53 itu nanti ada, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya syirik dan lain sebagainya lah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau di surah Al-Furqan ayat 68-70 tuh ada lagi tentang dosa emang syirik, membunuh, zina. Ya. Uh, Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka Allah akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Jadi ininya apa? Jadi meskipun pernah syirik, murtad, zina, selama bertobat sungguh-sungguh, Allah pasti ampuni. Tapi ada syaratnya, tobatnya gimana? Syarat tobat diterima tahu ya? Nah, para ulama sepakat menyebut ada 3 syarat utama agar tobat itu diterima. Yang pertama, menyesal dengan sebenar-benarnya atas dosa itu. Nyesel senyesel-nyeselnya. Jadi bukan tobat sambal. Tobat sambal kan gini, ya Allah pedas banget. Aduh, nggak lagi-lagi deh, nggak lagi-lagi. Besoknya tetap aja beli yang pedas juga. Yang kedua, berhenti total dari dosa tersebut. Berhenti total. Jangan tergoda untuk melakukan lagi. Walaupun tidak mudah, emang seseorang ketika dia bertobat gitu ya, pastilah sebetulnya kalau kenapa sih nggak mudah untuk bertobat? Karena Allah pengen tahu tobatnya dia tuh buat siapa, buat Allah apa buat orang lain. Gitu. Makanya kalau misalnya dia dalam pertobatan itu ada aib, ada aib yang berupa misalkan qadarullah anak dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, akui aja, nggak usah makanya gini kan, saya sudah sampaikan berkali-kali. Makanya itu kenapa hikmahnya ketika akad nikah itu bagusnya emang keluarga kecil aja yang datang. Atau kalau perlu di KUA aja, nggak usah lah itu di rame-ramein pas akad nikah ya. Karena ingat nih, ada hadis sahih juga ya,
akad nikah itu yang berkah, yang insya Allah dirahmati Allah itu adalah ketika semua yang hadir di akad nikah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa ini benar-benar yang ya pasti dia sholat gitu kan, uh, menutup aurat. Nah itu, wah berarti kita nggak boleh ngundang yang lain tuh. Boleh, tapi yang diundang tuh bukan pas akad idealnya. Karena pas akad itu malaikat itu datang untuk mendoakan, untuk mengijabah doa-doanya. Nah, kalau mau dihadiri malaikat ya mau nggak mau, yang hadir tuh harus bertakwa semuanya. Itu dia. Makanya yang benar itu adalah ketika akad nikah itu ya udah kalangan terbatas saja. Yang udah jelas-jelas mereka insya Allah sholat semua, menutup aurat semuanya, biar malaikat senang datang. Nah, baru yang lain diundang pas lagi pernikahan, pestanya itu ya. Balik lagi kan kalau misalkan yang uh, anak hasil hubungan di luar nikah, terutama yang perempuan itu kan harus nggak ada walinya, nggak bisa berwali kepada bapak kandungnya, walaupun itu bapak kandungnya, tapi dia dari kehamilan di luar nikah itu tidak akan bernasab ke bapak. Nah seringnya itu yang diabaikan oleh orang-orang, akhirnya mereka tetap menikahkan gitu kan, karena malu. Ya malu tuh kata orang gimana ya, kenapa dia bilang kata orang, kata Allah bagaimana gitu. Nah makanya ini hikmahnya adalah kenapa ya udah kalau akad nikah mah kalangan terbatas aja di KUA, ada ada penghulu, ada keluarga, ada saksi, udah gitu, nggak perlu banyak yang tahu ya. Nah tadi eh, ya, berhenti total dari dosa tersebut, dan yang ketiga berazam, bertekad tidak akan mengulanginya lagi sampai kapanpun. Nah yang ngeri ini kalau dosa menyangkut hak manusia, astagfirullahaladzim, kayak mencuri, menggibah, merampas hak. Maka ada syarat keempat, mengembalikan hak orang itu atau minta maaf kepadanya. Itu malah lebih susah ya kita kalau kalau buat salah ke manusia daripada buat salah ke Allah. Kalau buat salah sama Allah mah cuman yang penting tobatan nasuha, berazam nggak akan ngulang lagi, berhenti total. Tapi kalau sama manusia, kalau itu harus minta maaf itu kan butuh keberanian besar. Tapi gini, bagaimana kalau kita minta maaf kita nggak dimaafin juga sama orang itu? Minta maaf itu nggak cuma sekedar minta maaf ya, kayak misalnya dia korupsi miliaran terus cuma bilang maaf kemarin hilaf, saya telah korupsi, udah gitu doang, nggak dibalikin duitnya, itu juga salah, harus tetap dibalikin. Kalau dia mencuri, dia tidak hanya minta maaf tapi balikan itu harta yang dicurinya itu ya. Nah kalau sudah dibalikan, kembalikan sejumlah uang itu dengan yang disepakati, terus sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan juga, ya udah itu mah udah urusan orang itu sama Allah. Kalau 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 yang melakukannya itu mah insya Allah sudah inilah, sudah tunai kewajibannya untuk minta maaf. Ya Allah hanya maaf, kenapa dia tidak maaf? Lalu apakah nanti di akhirat masih disiksa? Ini kalau tobatnya benar-benar ikhlas dan memenuhi syarat, dosa itu diampuni total, tidak lagi disiksa, bahkan diganti dengan pahala. Ada itu surah Al-Furqan yang 70. Itulah kenapa orang-orang yang mu'alaf itu dia tuh kembali suci bersih. Semua dosa-dosa yang di masa lampau tuh dihapus sama Allah. Kalau dia mu'alafnya karena ya benar-benar karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin menikah dengan orang lain, bukan karena biar dipilih sama masyarakat di daerah konstituennya, bukan, karena Allah Ta'ala, ya itu akan dihapus. Lalu gimana kalau tobatnya setengah-setengah, misalnya nyesel tapi masih ngulang gitu kan, kayak misalnya mesti kayak minum gitu kan, minum-minuman keras gitu, Allah bisa saja mengampuni sepenuhnya karena rahmatnya, itu kesukaannya Allah, atau menghukum dulu di neraka untuk membersihkannya, lalu akhirnya masuk juga di surga.
Karena orang yang beriman tuh insya Allah tuh walaupun sekecil zarah keimanan itu akan masuk surga. Nah, jadi bagaimana nasibnya jika seseorang pernah syirik lalu bertobat sebelum mati? Insya Allah Allah ampun. Jika pernah murtad lalu kembali kepada Islam dan bertaubat, Allah ampun. Jika berzina lalu sungguh-sungguh bertaubat, Allah ampun. Jangan ragu dengan ampunannya Allah. Selama kita masih hidup, pintu taubat tidak pernah tertutup. Selama kita masih hidup sebelum idza balaghatil hulqum, sebelum ini sampai ke kerongkongan, insya Allah tuh masih bisa masih bisa diampuni sama Allah. Sebelum matahari terbit dari barat, masih bisa diampuni sama Allah. Jadi kesimpulannya apa? Allah itu Maha Pengampun, semua dosa bisa diampuni dengan tobat. Kalau tobatnya benar, maka di akhirat dia selamat dari siksa. Kalau tobatnya setengah-setengah, maka tergantung kehendak Allah. Bisa diampuni langsung, bisa dibersihkan dengan azab dulu. Kabar gembiranya, Allah ini paling suka sama orang yang bertaubat. Allah suka sama pendosa yang bertobat. Tapi Allah nggak suka sama orang yang alim dan nggak pernah ngerasa dosa. Ya itu. Rasulullah bahkan bersabda nih ya, di hadis riwayat Bukhari Muslim, Allah tuh lebih gembira dengan tobat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Jadi kayak Allah tuh suka banget sama pendosa-pendosa yang bertobat. Dan ketika kita melihat ada seseorang yang bertobat, kita tahu persis masa lampaunya. Kita tahu persis aib-aib di masa lampaunya, terus dia bertobat. Jangan sekali-kali kita membuka aibnya itu. Jangan. Allah aja sudah menutup aibnya, Allah sudah menuntunnya dia ke jalan yang benar. Ngapain kita buka-buka aib orang? Mau kita dibuka aibnya sama Allah juga. Gitu. Oke, kira-kira begitu udah. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Jadi gimana sih biar tobat kita diterima? Makanya kita kan banyak melakukan dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil insya Allah bisa bisa terhapus oleh istighfar. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada engkau, kepada Allah dan bertobat kepadanya. Banyak-banyakin lah. Gitu. Atau doa tobat Nabi Adam. Ada Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang baru. Gitu. Allah suka banget sama orang yang bertobat. Suka. Tapi tips nih agar doa tobatnya lebih terasa itu emang ucapkan dengan penuh perasaan. Seakan-akan dosanya itu benar-benar di depan mata. Allah siap menghakimi. Gitu. Setelah doa, perbanyak amal baik. Sedekah kayak ngebantuin orang kayak apalah, banyakin amal-amal baik. Amal-amal baik itu insya Allah jadi poin-poin kebaikan. Dan please jangan pernah berhenti berharap, sebab Allah lebih besar rahmatnya daripada murkanya. Sedosa-dosanya kita jangan pernah berhenti sholat. Jangan. Walaupun sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tapi insya Allah ini suatu hari nanti sholat itu kalau lagi diterima sama Allah tuh bisa menjadi petunjuk. Karena kan kita bacanya ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kepada jalan yang lurus. Pokoknya walaupun kita pendosa tetaplah. Nah, bagaimana caranya tetap waras? Oke, step. Bagaimana caranya tetap waras di dunia yang tidak waras ini, di dunia yang sudah gila ini? Gimana caranya? Udah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti merasakannya ya. Dunia tuh makin bising, berita buruk, media sosial tuh penuh
racun. Orang kayak berlomba-lomba flexing materi, nilai hidup makin kabur. Kalau tidak hati-hati, jiwa ini bisa lelah dan jadi ikutan gila. Lalu gimana caranya kita tetap waras di dunia yang gila? Yang pertama adalah pegang teguh Allah sebagai pegangan utama. Yang perlu diingat sama bunda-bunda sekalian, sama saya juga, dunia ini cuma sementara, dunia ini cuma tempat singgah. Allah tempat kembali. Kehidupan setelah kematian itu jauh lebih panjang daripada kehidupan sebelum kematian. Itu. Kalau ada hal-hal yang kita inginkan di dunia tidak tercapai, ya udah, nggak kita cukup usaha doa, tapi udah usaha dan doa tidak tercapai, ya udah bilang, oh mungkin emang jatah aku di akhirat. Di surah Ar-Ra'd 2 ayat 28 disebut, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Makanya bunda, yang paling wajib, ini saya wajibkan ke diri saya sendiri, bahkan anak saya pun saya wajibkan, jangan sampai lupa sekalipun zikir pagi dan petang. Itu kayak tuh saya marah banget ya kalau dia tuh nggak zikir pagi petang sama sholat 5 waktu. Kenapa? Karena zikir ini yang akan menjaga dia. Saya tidak akan bisa 24 jam menjaga anak itu. Ya. Makanya biar Allah lah sebaik-baik penjagaan. Zikir, doa, tilawah, sholat malam itu menenangkan jiwa dan bikin hati tidak ikut kacau. Kalau nggak sempet, aku tuh sibuk banget. Ya kenapa bisa nggak sempet? Nah, tahu nggak? Ada salah satu kunci masuk surga yang kita bahas di surah Al-Balad. Ingat nggak sih? Walaqad hamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Aqabah itu adalah emang caranya susah banget. Gitu. Aqabah itu adalah disebutnya jalan yang sukar dan mendaki. Salah satunya adalah faku rokobah, membebaskan diri dari perbudakan. Perbudakan, walaupun ini turunnya memang di waktu itu di kafir Quraisy ya, dulu banyak perbudakan eh, dan banyak yang pemeluk agama Islam pertama itu adalah budak-budak yang harus dimerdekakan. Karena kalau budak itu ya dia tidak boleh bertuhan selain tuannya gitu. Tapi maksudnya ini lebih general. Faku rokobah, salah satu ciri kalau kalian mau masuk surga adalah fakurokobah, membebaskan diri dari perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan harta, perbudakan duniawi, atau jadi budak korporat. Jadi maksudnya gini, pastikan gini, uh, pekerjaan apapun, pastikan pekerjaannya itu memfasilitasi bunda-bunda untuk bisa beribadah dengan tenang. Kalau bunda tidak bisa beribadah dengan tenang di perusahaan tersebut, misalkan pakai hijab aja nggak bisa, itu kan berarti udah diperbudak. Dia lebih takut sama perusahaan dibandingkan sama Allah. Sholat aja nggak tenang, berarti itu sudah diperbudak. Jadi kayak berarti dia lebih takut sama bos dibandingkan sama Allah. Nah, terus sampai dia tuh nggak sempat inilah zikir atau apa, ya itu keluar saja dari perusahaan itu. Kenapa? Berarti itu kalian sudah diperbudak. Dan ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi awal-awal pasti nggak akan mudah. Allah akan beri ujian. Karena Allah pengen ngecek. Kalian tuh hijrahnya karena Allah atau karena yang lain. Atau biar keren aja. Yang paling penting adalah jadikan Allah sebagai pegangan utama. Zikir, doa, tilawah, sholat malam. Waras insya Allah. Kalau udah doa zikir pagi petang terutama ini kalau misalkan aduh aku zikirnya mana, kalau misalnya lupa itu bawa buku-buku kecil itu bisa di di online tuh kan ada kan Romaiso atau di ini atau sekalian download ada apa doanya, kalau salah aplikasinya itu apa doanya, itu ada doa macam-macam zikir pagi petang terus ada doa-doa segala macam lah. Jadi kalau itu bahkan kalau resah dikit ada doanya. Ya, jadi yang satu tadi pegang teguh Allah sebagai pegangan utama dengan banyakin zikir. Dua, saring apa yang masuk ke pikiran. Apa yang masuk ke pikiran? Yang pertama, informasi itu seperti makanan jiwa. Jadi kurang-kurangilah nonton-nonton yang
mengandung hoax gitu kan, atau yang kejam-kejam atau apalah gitu. Kalau tiap hari yang dimakan hoax, gosip, flexing, pamer-pamer, drama-drama, hati ini jadi keracunan. Hati ini tuh jadi kayak, kayaknya kesannya kayak, jadi kita tuh ngelihat orang flexing ini, flexing itu, jadi kayak, kok jadi kayak paling malang sedunia ya gitu. Ya kita beli beras saja susah, melihat orang kayak enak banget ya gitu. Udah kurang-kurangin. Saya tuh punya teman, Masya Allah, tabarakallah, saya takjub juga dengan teman itu. Balik lagi, teman saya itu dulu kita sama-sama kerja di satu perusahaan, sama-sama oh ya mungkin kayak di Metro TV ya. Terus dia mengambil jalan hijrah juga ya. Dia tuh Masya Allah benar-benar saklek ya. Dia pilih tidak main sosial media. Pas waktu ku tanya, kenapa lo nggak main sosial media? Terus dia juga kayak males gitu gabung-gabung di grup gitu, grup alumni atau apa gitu, males gitu. Kata dia gini, aku tuh mau menjaga hati aku tuh nggak mau gitu kalau ngeliat tuh akhirnya jadi kepikiran, aku begini ya, kok dia kayaknya gini banget ya gitu. Jadi dia dia tuh tidak mau meracuni hatinya dengan, dia pengen tetap berpandangan baik kepada teman-temannya. Jadi dia kalau diundang datang, uh, ya mau aja, tapi kayak apa ya, nggak mau terlibat secara inilah. Jadi kayak emang benar-benar mengasingkan diri, Masya Allah. Terus informasi itu makanan jiwa. Apa yang masuk ke jiwa kita, apa mirip kayak teko. Teko itu kalau dimasukin air teh ya keluarnya teh. Kalau dimasukin air kopi ya masuk keluarnya kopi. Kalau dimasukin air putih keluarnya putih. Kalau dimasukin air got ya keluarnya air got. Kalau kita yang dimasukin itu adalah kayak gitu, informasi-informasi yang kayak gitu, ya, maka yang keluar juga kayak gitu. Kita biasa mendengar, menginput orang-orang yang ngomongnya kasar, ya kita kan keluar kasar juga. Ingat, penduduk surga nggak ada yang ngomongnya kasar. Kalau kalian masih ngata-ngatain dengan kata-kata kasar, berarti kalian bukan penduduk surga. That's it. Ya, pilih konsumsi, baca Quran, ilmu, buku bermanfaat, kabar baik. Batasi medsos, unfollow akun-akun yang bikin resah. Ya, oke, tadi tadi pegang teguh Allah sebagai pegangan utama. Dua, saring apa yang masuk ke pikiran. Yang ketiga, tetap hidup sederhana. Dunia tuh gila, karena banyak orang tuh mengejar hal yang tidak perlu. Kita bisa tetap waras dengan mencukupkan diri, jangan ikut balapan gengsi. Keberhasilan seseorang itu, keberhasilan kita itu diukur dari kita sendiri. Kita hari ini harus lebih baik dari kita hari lalu, kemarin. Jangan bandinginnya kita sama teman kita, karena startnya aja beda. Masa mau disamain? Ya. You know what? Rasulullah SAW itu adalah dia hidupnya sederhana. Hidup sederhana bukan berarti dia nggak punya apa-apa ya. Rasulullah SAW ini yang sering lupa didengar sama orang-orang ya, nggak tahu ya. Dianggap itu Rasulullah miskin banget. Enggak. Rasulullah ketika menikahi istrinya itu, menikahi Khadijah aja, ininya apa? Maharnya berapa? Ratusan, ratusan domba. Ada untanya juga banyak, segitu. Cuman Rasulullah hidupnya sederhana, memang kayak rumahnya cuman sepetak gitu doang. Tapi apa? Tapi beliau menjadi orang yang paling bahagia. Nggak mikirin banyak-banyak. Nggak mikirin banyak cicilan. Itu bahagia. Bahagialah bagi kita-kita yang tidak punya cicilan. Masya Allah. Tabarakallah. Oke. Satu, pegang teguh kepada Allah ya. Dua, saring apa yang masuk ke pikiran. Tiga, tetap hidup sederhana. Empat, bersyukur dan hadirkan nikmat kecil. Latih diri melihat nikmat kecil. Misalnya kayak, Alhamdulillah, Allah senang banget deh hari ini gitu. Padahal cuman apa ya? Cuman ngerasain, oh ya, kebetulan pulang balik sama teman gitu. Kebetulan tadi ditraktir sama teman, Masya Allah kayak. Dengan bersyukur kita ingat dunia ini masih indah walaupun kacau.
syukuri apa yang punya. Jangan keluhkan apa yang tidak punya. Yang kelima, punya lingkaran sehat. Teman menentukan kewarasan. Bunda mau waras harus berteman dengan teman-teman yang solehah. Cari teman yang ingatkan Allah. Dengan bergabung di sini, di Majelis Suka Bakti, insya Allah banyak teman-teman solehah yang siap untuk membesarkan hati. Cari teman yang ingatkan Allah, baik bicaranya, sehat cara berpikirnya. Nah, kalau lingkaran kita beracun, udah pasti kita juga bisa ikut teracun. Kalau teman kita itu teman-teman hedon yang suka belanja-belanja, kita juga ikut belanja-belanja. Gitu, ini sih. Tuh. 6. Ambil jarak dari hiruk pikuk. Waras itu butuh ruang sunyi. Butuh ruang sunyi. Matikan HP beberapa jam. Coba pas waktu lagi me time tuh. Jalan kaki tanpa distraksi, nggak perlu pegang HP. Duduk sendiri sambil doa, sambil ngebaca buku. Gitu. Bahkan ini Nabi Muhammad SAW ini sering menyendiri di Gua Hiro sebelum diutus. Me time itu sebenarnya sendirian. Begitupun saya tuh suka sekali jalan sendiri gitu. Jadi kalau dilihat, saya tuh sebenarnya ekstrovert atau introvert ya. Lebih menyesuaikan sih. Tapi kalau misalnya jalan yang benar-benar me time tuh lebih sering jalan sendiri. Jalan kemana aja. Lebih seringnya sih ke toko buku ya. Jadi kalau ke toko buku atau ke perpustakaan tuh sendiri. Kayak nikmatin aja gitu. Jalan sendiri. Itu dalam kesendirian itu kayak seru gitu. Jadi cuman ngelihat orang 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 itu udah kayak seru aja gitu. Jadi kayak ngelihat nggak pegang gadget gitu. Paling Rasulullah SAW dulu menyendirinya di Gua Hiro. Gua Hiro tuh alam. Jadi Bunda tuh kalau mau mengkontemplasi butuh jarak dari hiruk pikuk, pergilah ke gunung. Bukan ke mall. Ke mall, kalau galau tuh jangan ke mall. Bisa-bisa pulang dari mall lebih galau. Karena apa? Duitnya habis. Yang ketujuh, ingat dunia memang ujian. Yang harus dipastikan adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Jadi dunia itu memang diciptakan sama Allah ya, antara kematian dan kehidupan itu untuk diuji aja. Biar apa? Biar tahu mana yang paling berhak ahsanu amala, mana yang paling baik amalannya, dia akan mendapatkan tempat yang jauh lebih baik. Gitu. Namanya hidup itu pasti diuji. Nggak ada yang nggak diuji. Yang salah kita nggak waras karena kita lebih wa'asarul hayat dunya. Kalau kita lebih mengutamakan Allah dalam segalanya, kita akan tetap waras di dunia yang sudah gila. Nggak ada, nggak ada yang tidak waras bagi orang yang beriman. Ya, semua orang itu pasti diuji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Semua diuji. Semua diuji. Gak ada yang gak diuji. Dan kalau kita bisa melewati ujian itu, maka kita akan mendapatkan sesuatu kabar gembira. Selalu ada hikmah dari ujian. Dan ketika ujian itu datang, apa yang kita bilang, apa yang kita katakan, annadzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya, dunia memang bukan tempat istirahat, tapi tempat ujian. Kalau semua terasa berat, ingat deh ayat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya.
Jadi rasa sesak ini normal. Tapi Allah sudah siapkan kekuatan dalam diri kita. Simpelnya adalah tetap waras itu dengan menjaga hati tetap terikat pada Allah. Menyaring apa yang kita konsumsi, hidup sederhana, syukur pada nikmat kecil, punya teman baik, dan sediakan ruang tenang. Gitu, Bu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Yes. Ya, ya benar. Saya tuh suka nikmatin loh perjalanan naik Gojek gitu. Apalagi kalau abangnya tuh tiba-tiba tahu tahu jalan-jalan tikus itu kayak seru deh. Ya, zikir yang menenangkan tuh salah satunya la haula wala quwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dia sebaik-baik tempat bersandar. Jangan lupa bilang ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Apalagi oh, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Gitu. Baik. Bisa minta. Oke, Masya Allah. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Ustazah. Ya, Buat sharing aja sih, mungkin buat bunda-bunda di luar sana. Kalau aku sekarang lagi terapi list up rasa syukur. Jadi dimulai dari bangun pagi, sholat dan lain-lain. Apa aja sih kemudahan yang udah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Let's say sesimpel pesan ojek, ojeknya on time, terus nyampe stasiun ternyata nggak usah nunggu kereta lama-lama, terus nyampe kantor bos nggak marah-marah. Di list up sampai duhur aja itu berapa banyak tuh, coba deh mungkin kalau misalnya yang sempet ya, tapi kalau yang nggak sempet coba disempetin, itu kayaknya lebih hidup tuh terasa lebih apa ya, kalau orang bilang aduh terapinya harus yoga segala macam, no no no, kita muslimin, kita muslimat, hitung aja rezeki yang Allah udah kasih dari pagi. Kalau kalau aku sih biasanya sampai zuhur ya, soalnya zuhur ke asar udah kerjaan udah numpuk, itu pun nanti pas mau pulang baru inget lagi apa ya, kayak gitu gitu sih. Semoga membantu. Jazakallah khairan katsiro. Stop complaining sih, dunia emang udah gak waras, betul. Ingat aja syukur rezeki Allah sekecil apapun yang kita udah terima. Misalnya mudah-mudahan anaknya ternyata nggak rewel, itu kan juga blessing ya. ya, ya. Yes, betul sekali. Ya, benar-benar kayak gitu. Emang mau nggak mau kita harus banyak bersyukur. Di luar sana tuh banyak yang tidak, ya, banyak yang, ya, banyak yang lebih tidak beruntung dibandingkan kita. Oke, gimana lagi? Apakah ada pertanyaan, Bunda-bunda Soleha? Ya, banyak rasa syukur. Gimana, gimana? Saya nggak kedengaran. Tulis aja deh, Bu. Saya nggak kedengaran. Tulis aja, Bu. Nggak kedengaran sama sekali. Iya, perbanyak bersyukur. Yes. Oke, oke, bisa. Good. Baca doa Nabi Yunus kalau lagi susah.
Yes, bener. Oke, kembalinya ke Allah. Ya, kita muslim. Kita bukan hanya muslim tapi mukminah, orang yang beriman. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bunda-Bunda Saleha, ya hari ini cuma 13 sampai 15. Marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri.